akhlak ini itu nanti akan terjadi rumah tangga yang sangat mulia. Dan waktu itu juga saya konsultasikan dengan Ahli Al ternyata Ahli Al dan Ahli yang sama setelah itu adalah rumah ibadah. Nah ini salah satu contoh bagaimana kalau kita menghadapi sebuah pertemuan yang baik. Mungkin Bapak Ibu saat ini membutuhkan jawaban. Ya Allah, saat ini sebuah sangat serat sekali ya Allah. Ya Allah, saat ini saya sulit sekali mungkin keturunan. Ada yang mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Mungkin perlu jawaban-jawaban itu. Maka jawaban-jawaban itu akan dikembalikan lagi kepada orang Allah memberikan petunjuk yang mana. Kalau dulu ketika di masa Rasulullah, ketika Al-Quran belum sepenuhnya turun, itu ada pertanyaan apa, ada peristiwa apa, maka ayat itu turun. Maka itulah dimana kenapa Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Bahkan sampai orang-orang kafir itu curiga atau menduga bahwa Al-Quran ini bukan dari Nabi Muhammad. Karena kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur, Injil dan Taurat itu turun sekaligus. Bahkan pertanyaan oleh orang kafir dengan juga di dalam surah Al-Furqan ayat 32 di mana Allah berfirman menceritakan orang kafir bahwa alladziina kafaru lam yunzilul Qur'an jumlatan wahidah. Orang-orang kafir itu berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus dalam satu kali waktu? Kemudian Allah berfirman, yang demikian itu supaya apa? Al-Quran yang turun itu untuk memahamkan bahwa ayat-ayat ini bukan sekedar bacaan, tapi untuk kita belajar untuk menambahkan ayat-ayat itu dalam hati supaya kita bisa meresapi betul ayat-ayat yang turun itu. Karena kebanyakan Bapak Ibu kalau kita hanya membaca Al-Quran dan kita tidak tahu apa yang penting, tidak tahu pokok bahasa yang harus kita pakai untuk masalah kita, maka Al-Quran itu seolah-olah tidak bisa menjadi petunjuk Bapak Ibu. Sehingga ketika Al-Quran ini tidak menjadi petunjuk, kita mencari petunjuk kepada hal-hal yang masih dari iman, menuju kepada hal-hal yang mengarah kepada kemusyrikan, sampai ke dukun, ke orang pintar yang itu jauh sekali dari tuntunan mampu. Maka dari itu Bapak Ibu, di momen Ramadan ini kita semuanya kembali kepada Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, di mana kita akan selalu berdekatan dengan Al-Quran, bukan dekat secara bacaan, tetapi juga dekat dengan pertemuan, dekat dengan amalan, dekat dengan kelompok permasalahan, sehingga kita bisa menemukan jawaban-jawaban dari segala masalah-masalah kita. Demikian untuk singkat yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Semoga mendapat manfaat dan keberkahan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.